Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Ikhwah rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan apa-apa yang harus dijauhi oleh manusia. Apa-apa yang dia haramkan dan jika dilanggar akan mendatangkan bahaya dan madarat kepada manusia tersebut. Kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan tentang keadaan umat yang mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala atau bagi mereka yang mau menolaknya dan mengingkarinya, sehingga akan datang kepada mereka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam ayat ini walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat ada batas waktunya. Artinya setiap umat itu akan ada batas waktu untuk bisa maju ataupun mundur, untuk bisa berjaya ataupun hancur. Dan semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sunnah dan kehendaknya Allah bisa menghentikan kemajuan, kesuksesan suatu umat, atau sebaliknya Allah bisa memajukan, menjadikan sukses suatu umat jika ajalnya, jika batas waktunya sudah sampai. Dunia ini ibarat roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita jika sudah sampai waktunya akan menemui kesuksesan, dan sebaliknya juga. Jika memang Allah berkehendak, satu waktu kita akan berhenti, tidak sukses lagi. Kita berjalan menuju garis finishnya kita masing-masing. Setiap umat mereka menuju kepada takdir, ajal, garis finish yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah tentukan. Tugasnya umat, tugasnya setiap individu adalah berusaha untuk menuju kepada kesuksesannya masing-masing. Namun demikianlah dunia ini, semuanya akan ada batasnya, dan satu waktu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita ketika ajal dan garis kita sudah dipastikan, sudah ditentukan kepada kita.
ajal ini juga bisa bermakna turunnya azab di zaman dahulu. Bagaimana umat-umat yang mereka begitu hebatnya, begitu dahsyatnya kekuasaan mereka, kemodernan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud, kaum Fir'aun, ya, dan lain sebagainya. Mereka adalah umat-umat yang memiliki peradaban luar biasa, yang canggih-canggih ilmu pengetahuannya. Misalnya bagaimana umat Fir'aun, ya, bisa mengawetkan mayat, mereka bisa membangun piramid, suatu bangunan yang sampai sekarang pun orang tidak mengerti bagaimana membangun piramid, apakah dengan kren yang besar, dan faktanya tidak ada kren yang ditemukan. Apakah dengan mengangkat langsung batu yang besar itu, padahal batunya besar-besar. Sebuah peradaban yang tidak bisa disaingi sampai zaman sekarang, piramid. Atau misalnya kaum Tsamud yang mereka bisa membelah gunung, diukir. Ya. Gunung bukan hanya dibelah tapi diukir dengan ukiran yang sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang bisa melakukannya. Sampai sekarang peradaban modern pun tidak mampu melakukannya. Atau kalau di negara kita, orang-orang dahulu bisa membuat candi Borobudur, candi Prambanan, sebuah candi yang begitu besarnya. Bagaimana menatanya, bagaimana mengukirnya, sehingga menjadi bangunan yang sangat dahsyat seperti itu. Dan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ajalnya. Sehebat apapun suatu kaum, sehebat apapun seorang manusia, masing-masing hanya berjalan menuju garis finishnya, dan kemudian akan ditanyai di akhirat bagaimana mereka dalam mengisi kehidupannya. Apakah kehidupannya diisi untuk ketaatan atau sebaliknya diisi dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ajal sudah sampai, ketika garis finish sudah ditemui, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika waktunya sudah sampai, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, sa'atan. Barang sesaat pun, sedikit pun, sedetik pun. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa memajukannya. Ketika Allah sudah memutuskan, ya, suatu kaum berhenti dari kesuksesannya, atau sebaliknya suatu kaum menemui waktu suksesnya, maka mereka tidak bisa memajukan ataupun memundurkan meskipun hanya sesaat. Karena kalau takdir sudah diputuskan, siapapun tidak bisa mampu menolaknya. Kadang-kala kita jumpai nasib seorang manusia, seseorang, ya, atau nasib suatu komunitas yang bisa berbalik 180 derajat. Misalnya sebelum pandemi kemarin, banyak perusahaan-perusahaan yang Masya Allah, ya, begitu sukses dia. Datang pandemi, bangkrut. Ya, baru aja kemarin ada sebuah pabrik besar, ya, pabrik gas, kalau antum tahu namanya, mereknya Quantum. Hampir setiap rumah itu punya kompor gas namanya Quantum. Artinya pabrik yang sangat besar sekali di Indonesia ini. Dia punya yayasan-yayasan, bahkan punya pondok-pondok pesantren, ya. Dan karyawannya di mana-mana luar biasa, banyak sekali, ribuan mungkin gitu, ya. Tapi kemudian
jadikan pilot oleh pemerintah karena bangkrut, hutangnya ratusan miliar. Dan kemudian berhentilah kesuksesan mereka. Berhentilah kesuksesan mereka, kemudian disitalah segala aset-aset mereka untuk menutup utangnya. Sudah sampai ajalnya. Maka manusia hendaknya tidak sombong ya dengan kesuksesannya. Ketika kesuksesan, kekayaan, kesehatan dicabut, diambil oleh Allah SWT, maka siapapun tidak bisa menundanya meskipun hanya sesaat. Pun demikian dengan maut kita semua, dengan kematian kita semua. Jika kita satu waktu sudah diputuskan Allah tidak bisa hidup lagi di dunia ini, maka sehebat apapun dokter yang kita datangkan, semahal apapun obat yang kita adakan, yang kita beli, semewah, semodern apapun alat kesehatan, rumah sakit yang kita gunakan, maka tidak bisa menunda kematian. Meskipun hanya 1 detik. Bagaimana kita temui banyak para dokter ahli kesehatan pun mereka meninggal dunia dengan penyakit-penyakit yang mereka tangani setiap hari. Dulu saya ingat ada seorang dokter yang setiap saat menerangkan tentang makanan sehat. Ternyata satu waktu dia meninggal, padahal masih muda, karena penyakit sepele, asam lambung. Padahal asam lambung itu katanya karena ya, tidak sehatnya makanan atau banyaknya pikiran. Ya, ternyata beliau sendiri menemui ajalnya dengan penyakit yang sesepele itu. Ataulah kalau tidak sepele, memang itulah penyakit yang dia setiap hari dia antisipasi, yang semoga tidak dialami oleh pasiennya. Tapi ternyata beliau sendiri menemui kematiannya melalui penyakit itu. Ada beberapa pasien yang dia justru sehat, sementara dokter yang menanganinya meninggal dunia. Ada beberapa keluarga yang dia menunggui pasien, menunggui keluarganya yang sakit, tapi yang sehat malah justru meninggal terlebih dahulu. Tidak sedikit seperti ini. Ajal ketika sudah ditetapkan oleh Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Dan ajal ini pantas untuk siapapun, apalagi kematian. Orang sakit pantas mati. Orang sehat pantas mati juga. Orang tua, orang jompo dan nggak punya apa-apa, nggak punya tenaga, pantas mati. Bayi yang baru lahir di dunia baru berapa menit pun pantas mati. Semua manusia pantas ketika Allah sudah putuskan ajalnya. Ada orang yang mempersiapkan rumahnya, bangun sedikit demi sedikit, buat pondasi, kemudian buatlah tiang, dapat duit, buatlah tembok, dapat duit lagi, buatlah atap, kemudian dibuatlah keramik, dicat. Begitu mau ditempati, mati. Tidak sedikit manusia yang seperti itu. Hidupnya ya, tidak ngerti akhirnya sampai kapan. Mempersiapkan rumah, begitu rumah sudah siap, meninggal dunia. Ada kawan juga, kawan saya dari waktu muda begitu rajin dia belajar. S1, S2, ya. Dia berpikir, ya mungkin ya semua manusia berpikir ya ketika dia sudah selesai S2, S3 dia mungkin akan mendapatkan kenikmatan dunia ini. Tapi ternyata selesai kuliah belum melakukan ini dan itu, meninggal dunia. Maka ikhwan rahimakumullah, jangan pernah kita itu lemah atau lengah dalam mempersiapkan kematian. Kematian itu suatu keniscayaan. Manusia sekuat apapun menjaga kesehatannya, dia akan bertemu dengan ajalnya. Maka dikatakan ada 3 misteri yang setiap manusia tidak mampu
mendeteksinya. Yang pertama misteri kapan dia meninggal. Satupun ahli kesehatan tidak ada yang mampu mengetahui kapan manusia itu meninggal dunia. Bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak mampu dia tak ketahui. Yang kedua, di mana dia meninggal? Misteri juga. Ada seorang Khalid bin Walid yang setiap hari, yang setiap saat dia memimpin peperangan, tidak pernah peperangan itu kalah. Pasti menang. Khalid bin Walid disebutkan seluruh tubuhnya penuh dengan bacaan pedang. Ya, dia bermohon kepada Allah supaya syahid ketika perang. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggal di rumahnya. Dia meninggal di ranjangnya. Demikian juga yang ketiga misteri bagaimana seseorang itu meninggal dunia. Bagaimana seseorang meninggal dunia. Yang kedua tempatnya enggak ngerti di mana dia meninggal. Yang ketiga bagaimana? Apakah meninggalnya dengan cara berdiri atau duduk atau tiduran atau sedang lari-lari atau sepedaan atau sedang mobilan? Enggak ngerti kita semua. Kita hanya bisa bermohon husnul khatimah. Tapi tentang kapan, di mana, dan bagaimana kita meninggal, tidak ngerti. Ada orang yang hidupnya, seluruh hidupnya tinggal di Jogja misalnya. Tapi Allah takdirkan ajalnya meninggal di Medan misalnya. Tidak ngerti. Ada orang yang dia seluruh hidupnya hidup di Eropa. Baru wisata, baru berkunjung ke Indonesia, meninggal di Indonesia. Atau beberapa ulama, beberapa orang soleh yang mereka sedang umroh atau sedang haji, meninggal dunia di Mekah. Padahal seluruh hidupnya di Indonesia, tidak tahu seseorang di mana dan kapan serta bagaimana dia meninggal dunia. Maka ikhwah, ayat ini hendaknya betul-betul menjadi peringatan kepada kita semua. Sekuat apapun kita, maka setiap kita akan menemui ajal. Sehebat apapun seorang manusia, maka dia akan menemui garis finishnya. Maka hendaknya kita semua bersiap siaga untuk mempersiapkan setelah kematian menemui dan mendatangi kita semua. Semoga Allah SWT berikan kita semua ajal yang terbaik. Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.